Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dunia seperti dimensi lain, King Sui merasa sedikit canggung menghadapi wanita di depannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, dia tidak merasa ingin berbicara begitu dia melihat ekspresi dinginnya. Wanita itu memandang King Sui dengan dingin, merajut alisnya yang indah. Dia tampak sedikit bingung ketika dia melihat sekelilingnya, lalu dia melihat King Sui lagi. Sedikit kelegaan dengan cepat muncul di sepasang matanya yang memikat. "Mengapa kamu di sini?" ucap wanita itu bertanya. Ini adalah pertama kalinya King Sui mendengar suaranya. Dengan fitur sedingin es yang menarik yang bisa membuat King Sui membungkuk kepadanya, suaranya juga sama tanpa emosi. Itu seperti suara yang abadi, berbicara langsung ke dalam jiwa seseorang. "Saya juga tidak tahu. Saya tidak berpikir ini adalah kenyataan," jawab King Sui menggelengkan kepalanya. Wanita itu berbalik, mengalihkan pandangannya dari King Sui. King Sui melihat kakinya yang seperti giok yang melayang sekitar 3 inci di atas tanah. Dia terus melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan, meluncur di sekitar tempat itu sebelum dia berbicara lagi. "Bagaimana kamu memasuki tempat ini sebelumnya?" King Sui tidak terkejut dengan pertanyaannya. Dia perlahan menjelaskan, "Melalui peta harta karun yang entah bagaimana saya dapatkan. Saya sedang mencari harta karun." Wanita itu tertegun sejenak tetapi dia sedikit mengendurkan alisnya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak yakin bagaimana Anda bisa memasuki tempat ini dan bahkan membawa saya ke sini. Tetapi saya tahu bahwa Anda mengendalikan ini. Jangan pernah memikirkan ini lagi. Saya tidak ingin melihat Anda. Aku khawatir aku tidak bisa melawan keinginan untuk membunuhmu." Ini adalah pertama kalinya dia mendengar wanita ini menggunakan nada yang sedikit lembut, tapi dia tidak menyangka kata-katanya begitu hambar. Nah, sekarang dia bisa memastikan bahwa wanita itu sengaja mengampuni nyawanya sebelumnya. "Mengapa kamu tidak membunuhku saat itu?" King Sui ragu sejenak, sebelum bertanya. "Tak ada alasan. Membunuhmu terlalu mudah," wanita itu menjawab dengan dingin, menyatukan alisnya lagi. King Sui tidak mengajukan pertanyaan lebih jauh, dia tidak memiliki apa-apa untuk disajikan padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu akhirnya tertidur di sana? Bagaimana Anda diracuni begitu parah? Berapa lama Anda di sana?" King Sui menyatakan pertanyaannya tidak berharap mendapatkan jawaban karena dia tahu wanita itu tidak akan memberitahunya apapun. Bagaimanapun, dia tidak terlalu peduli apa yang wanita itu pikirkan tentang dia, jadi dia bertanya apa yang dia inginkan. Sejak awal, mereka berdua tidak punya niat untuk benar-benar berinteraksi, jadi jika dia mencoba peruntungannya mungkin dia akan menemukan beberapa rahasia atau informasi tersembunyi tentang benua tengah. Kata-kata King Sui sepertinya mengingatkan wanita itu tentang sesuatu. Racun di tubuhnya sangat kuat, kalau tidak dia tidak akan jatuh tertidur lelap, tetapi pria ini berhasil menyembuhkannya. Ketika dia mengingat apa yang terjadi, dia merasa sedikit tidak nyaman sehingga dia tidak terus memikirkannya. Ini bukanlah pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak Anda ketahui saat ini. Hargailah apa yang Anda miliki dan terus hidup dengan baik. Wanita itu menghilang dengan sekejap setelah dia menyelesaikan kalimatnya. King Sui terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak berharap dia mengatakan kata-kata itu sehingga dia tidak bisa benar-benar menerima itu. Selanjutnya, dia dapat dengan mudah menarik diri dari keadaan ini. King Sui menduga bahwa dengan menggunakan lukisan potret kecantikan sebagai media, dia bisa berinteraksi dengan wanita dalam gambar melalui kesadarannya. Mungkinkah seni art maestro mencapai tingkat menggambar jiwa?
Mungkin fenomena seperti itu hanya akan muncul ketika seseorang mencapai level itu, tetapi itu tidak menjelaskan detail yang sangat penting. Selama masa Art Maestro, para wanita ini bahkan belum lahir. Mungkinkah Art Maestro menggambar ini dari pengalaman masa lalunya? Bisakah dia menyusun gambar-gambar ini dengan pengetahuannya tentang struktur kerangka, fisiognomi, dan penelitian lainnya? Mengesampingkan orang-orang yang benar-benar mirip, King Sui merasa agak tidak mungkin sebuah gambar bisa terlihat sangat mirip dengan orang yang ada. Bagaimana ini menjelaskan bagaimana potret kecantikan dapat menciptakan hubungan ilahi? Mengapa orang-orang yang dia temui cocok dengan wanita dalam potret kecantikan? Apakah ini murni kebetulan? Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipahami. Ada jutaan dan jutaan kebetulan di dunia ini dan tidak semuanya menghasilkan sesuatu. Tetapi King Sui yakin bahwa potret kecantikan pasti bisa menciptakan koneksi ilahi. Setelah wanita itu menghilang, King Sui juga menghilang dari ruang itu dan kembali ke alam valet jade immortal miliknya. Dia menuangkan secangkir anggur plum ke meja sidik jari jade tertanam untuk dirinya sendiri dan menenggaknya. Dia merasa sangat senang. Setelah itu, dia membuat sendiri sup ikan dan sup penyu. Meskipun alam valet jade immortal juga tertutup bumi, itu berbeda dari kenyataan sebenarnya. Tidak ada debu di alam dan itu diisi dengan ki spiritual. Bagian dari dunia ini seperti sebuah ruangan, dia berdiri di atas lantai mahoni yang mahal dan ruangan itu dipenuhi dengan banyak barang mewah, layar, pegunungan dan sungai yang luar biasa, meja mahoni 8 dewa, meja cetak harimau yang tersemat dengan giok, Huwei Imperial, kursi tutor, lemari dan masih banyak lagi. Itu semua adalah perabot yang cukup bagus yang dia dapatkan dari toko furnitur kota selatan untuk ditambahkan ke koleksinya. Ini seperti ruangan besar yang dibentuk oleh kombinasi layar besar yang hanya menyisakan pintu masuk selebar 2 meter. Ruangan itu sangat besar, dia memiliki tempat tidur dan dia meletakkan banyak kotak bersulam herbal yang berharga dan bahan-bahan langka di sana juga. Logam lainnya, batu giok ungu, meja pandai besi, dan lainnya ditempatkan di luar di tanah-tanah. Ini karena mereka tidak akan terpengaruh oleh kontak apapun dengan tanah dan tidak cocok untuk menempatkan mereka di kamarnya. Berpikir tentang hubungan ilahi yang dia bagi dengan wanita itu, dia merenungkan tentang bagaimana kekuatan menentukan segala sesuatu di dunia. Untuk dunia ini, kecakapan bela diri menentukan segalanya. Selama seseorang memiliki kekuatan, seseorang dapat memperoleh segalanya. Sebaliknya, uang hanya menjadi aksesori. Bukan berarti uang tidak penting karena seseorang membutuhkan uang untuk menunjang kultivasinya. Meskipun ada banyak barang berharga dan harta karun yang tidak dapat diperoleh bahkan dengan uang dalam jumlah besar, uang dapat membeli banyak pil obat, teknik, dan lainnya. Khusus untuk pemula, ada perbedaan mencolok antara orang yang kaya dan yang miskin. King Sui segera memikirkan kakak angkatnya, yaitu Sun Yan. Bentuk tubuhnya sangat unik. Dia bisa menyerap esensi permata dan barang-barang lainnya untuk meningkatkan kultivasinya. Harus ada batas kemampuannya seperti bentuk teknik lainnya. Dia mungkin hanya bisa menyerap ki spiritual dalam jumlah terbatas dari hal-hal ini sebelum mencapai titik jenuh. Dia mungkin harus menggunakannya atau memprosesnya sebelum dia bisa terus menyerap batch lain. Beginilah cara kultivasinya mencapai tingkat seperti itu bahkan pada usianya. Jika dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya dan keluarganya tidak memiliki uang untuk menghidupinya ketika dia baru memulai, maka dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti itu di masa sekarang. Ketika dia kembali, dia memutuskan untuk pergi ke kediaman Dong untuk mencari Dong Yan. Dia tidak tahu apakah dia akan menemukan Sun Yan di sana bersama Dong Yan, karena perayaan ulang tahun kakeknya telah berakhir. Lalu, ada wanita dari klanmu. King Sui tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kutukannya dengan wanita. Hubungan romantis adalah yang paling sulit untuk dipahami dan sangat tidak berwujud. Mereka tiba-tiba akan menimpa seseorang, seperti keajaiban. Kemudian, ketika hilang,
Seseorang tidak bisa mendapatkannya bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga. Dua orang yang jatuh cinta adalah hal yang indah, seperti bagaimana orang akan mencapai keabadian dengan orang yang mereka cintai sampai usia tua. Memang benar, perasaan seperti itu ketika seseorang merasa bergabung di pinggul dengan kekasihnya, telepati, ini semua adalah perasaan yang tak terlukiskan. Saat itulah kedua belah pihak dalam suatu hubungan dapat melakukan apa saja dengan mulia untuk satu sama lain. Setelah dia makan beberapa makanan, dia memulai pelatihannya. Daftar pelatihannya sekarang sangat panjang tetapi dia berhasil melakukannya secara teratur dan berurutan. Dari menggambar jimat, menggambar, meningkatkan senjata, dan melatih berbagai tekniknya. Tidak melupakan formulir rok dan tebasan derek. King Sui serius dan pekerja keras saat dia berlatih. Tidak ada orang yang mengganggunya di dunia ini sehingga dia bisa fokus pada latihan. Itu juga alasan mengapa pelatihannya sangat efektif. Agar seseorang mendapatkan kondisi seperti itu di dunia luar, mereka perlu mengisolasi diri. Ini mungkin tampak sangat mudah tetapi itu bukan karena orang-orang memiliki hidup mereka sendiri dan mereka tidak selalu diberikan kesempatan untuk melakukannya. Pada hari kedua, King Sui membawa laba-labanya lagi. Kali ini, King Sui tidak menyelinap seperti sebelumnya tetapi melanjutkan dengan berani dan mencari dengan keras setiap kali dia mencapai pegunungan yang berbeda. Meskipun laba-laba setan berkepala 5 telah membentuk kesadaran baru, ia masih sangat akrab dengan lingkungan sekitar dan memiliki banyak pengetahuan tentang tempat itu, jadi King Sui selalu memeriksanya untuk informasi terbaru. Dia sekarang sudah terbiasa dengan suara laba-laba iblis berkepala 5 yang terdengar tidak dewasa. Dia mungkin tidak akan bisa beradaptasi dengan laba-laba setan berkepala 5 jika masih mempertahankan penampilan sebelumnya. Sekarang tubuhnya setengah dari ukuran sebelumnya dan yang lebih penting lagi sepasang mata hijau yang mengalir sekarang menjadi putih keperakan yang indah jadi itu sudah terlihat jauh lebih baik. Kali ini, dia jauh lebih cepat. Dalam waktu setengah bulan, dia hampir memecahkan 300.000 li. Sepanjang perjalanannya, dia tidak bertemu orang lain tetapi mereka bertemu banyak binatang iblis. Tidak ada yang berani menantang laba-laba setan berkepala 5, tetapi malah melarikan diri untuk hidup mereka. King Sui merasa sangat senang ketika melihat reaksi seperti itu. Saat mereka menuju lebih dalam, King Sui bisa merasakan tekanan yang tumbuh. Itu adalah semacam perasaan panik yang datang dari dalam jiwanya. Untungnya, dia memiliki energi alam yang dia aktifkan hingga tingkat maksimum, dan yang terpenting dia memiliki laba-laba setan berkepala 5. 300.000 li sebenarnya jarak yang cukup dekat dengan King Sui tetapi ini adalah waktu terlama yang dia gunakan untuk melintasi jarak ini setelah dia menjadi kuat. Dia benar-benar bisa menggunakan 9 benua langkah efeknya untuk maju 100.000 li setiap kali, tetapi dia tidak ingin melewatkan gunung, jadi dia mengambil setengah bulan untuk menempuh jarak itu. Tiba-tiba, di dalam lautan kesadarannya, King Sui mendengar suara laba-laba setan berkepala 5 yang terdengar tidak dewasa. Itu memperingatkannya bahwa ada binatang iblis yang kuat di dekat mereka. Hati King Sui jatuh. Selama setengah bulan ini, dia telah bertemu banyak binatang iblis, banyak di antaranya bisa dengan mudah membunuhnya tetapi begitu mereka melihat laba-laba setan berkepala 5, mereka menyerah begitu saja dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Namun saat ini adalah pertama kalinya laba-laba setan berkepala 5 benar-benar memperingatkan bahwa ada binatang iblis yang kuat di dekat mereka. Seberapa kuatkah binatang iblis lain itu agar laba-laba setan berkepala 5 mengakui kekuatannya? King Sui tiba-tiba merasa khawatir tetapi entah bagaimana juga sedikit bersemangat. Laba-laba setan berkepala 5 pada dasarnya bisa membunuhnya dalam hitungan detik, sehingga binatang iblis di dekatnya juga harus dapat melakukan hal yang sama. Meskipun dia memiliki laba-laba setan berkepala 5, ini masih merupakan situasi yang sangat berbahaya. King Sui ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada laba-laba setan berkepala 5, apakah ia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan binatang iblis itu, tetapi ia menjawab dengan, saya tidak tahu.
Menerima jawaban, saya tidak tahu, tidak terlalu mengkhawatirkan King Sui. Kadang-kadang jawaban yang tidak pasti seperti itu tidak terlalu buruk, sama seperti bagaimana laba-laba setan berkepala 5 tidak secara langsung menjawab apakah ia bisa atau tidak bisa mengalahkan binatang iblis itu. Itu sebenarnya berarti bahwa kedua binatang iblis itu memiliki kekuatan yang hampir sama atau mungkin mereka berada pada level yang sama. Jika demikian, King Sui merasa tidak perlu baginya untuk merasa terbebani. Laba-laba setan berkepala 5 menatap lurus ke depan, ia berdiri di depan King Sui yang melindunginya dengan baik dengan tubuhnya. King Sui sangat bangga karenanya. Itu memang sesuai dengan posisinya sebagai kaisar bela diri, itu sudah memiliki tingkat kebijaksanaan dasar. Muawom, raungan bergema keras tiba-tiba memenuhi udara. Raungan yang keras dan mengguncang bumi bergema melalui lembah, seolah-olah banyak binatang iblis telah mengaum pada saat yang sama. Itu pasti bisa menyaingi raungan Golden Dragon. Cici, laba-laba setan berkepala 5 miliknya juga menghasilkan jeritan yang sangat tajam. King Sui sudah bisa menafsirkan arti vokalisasi laba-laba setan berkepala 5. Itu adalah panggilan untuk memperingatkan lawan itu, tetapi lawan menanggapi dengan raungan yang lebih ganas, seolah-olah itu sangat membenci laba-laba setan berkepala 5. Dalam waktu singkat, seekor binatang iblis muncul di puncak gunung tidak jauh dari mereka. Itu adalah binatang iblis raksasa yang menyerupai singa dan harimau, tetapi King Sui terkejut ketika dia melihat kepala makhluk itu. Binatang iblis yang tampak menjijikkan itu sebenarnya memiliki 5 mata di kepalanya. Ada 2 pasang mata di sisinya dan di tengah dahinya, ada mata besar yang berorientasi vertikal. Mata tengahnya 2 kali lebih besar dari mata lainnya dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Raja Serigala Singa bermata 5. King Sui sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa binatang iblis yang berukuran hampir sebesar bukit kecil ini memiliki ekor besar seperti serigala yang panjangnya hampir 20 meter. Dia bisa langsung tahu bahwa Raja Serigala Singa bermata 5 ini berada di level yang sama dengan laba-laba setan berkepala 5. Selain itu, hanya karena laba-laba setan berkepala 5 memiliki terobosan ke kelas kaisar bela diri sehingga ia dapat diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan Raja Serigala Singa bermata 5 ini. Jika itu masih dalam bentuk sebelumnya, itu akan langsung dibunuh oleh Raja Serigala Singa bermata 5 ini. King Sui kebetulan juga mengetahui sesuatu tentang Raja Serigala Singa bermata 5 ini. Sama seperti laba-laba setan berkepala 5, sementara kekuatan laba-laba setan berkepala 5 sesuai dengan jumlah kepala yang dimilikinya, kekuatan Raja Serigala Singa bermata 5 sesuai dengan jumlah mata yang dimilikinya. Itu berarti bahwa kedua kekuatan mereka berada pada level yang sama, tetapi sulit untuk membedakan mana dari mereka yang lebih kuat. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mereka berdua adalah binatang menakutkan yang bisa menimbulkan rasa takut pada manusia. Bahkan tidak mempertimbangkan keburukan laba-laba setan berkepala 5, bahkan mengangkat teknik jaringan racun korosif dapat menyebabkan seseorang menjadi pucat karena ketakutan, karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Di sisi lain, Raja Serigala Singa bermata 5 bahkan lebih menyeramkan. Orang-orang menyebut mata tengah yang mereka miliki sebagai mata iblis. Poin terkuat Raja Serigala Singa bermata 5 adalah kecepatan dan energi rohnya yang sangat besar. Mata tengah vertikal bisa mengirimkan serangan energi roh kuat yang hampir mustahil untuk dihindari. Ada rumor yang mengatakan bahwa serangan dapat berdampak buruk pada 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fana seseorang, atau bahkan menyebabkan mereka kehilangan salah satu elemen penting ini, menyebabkan keterbelakangan total. Meskipun demikian, serangan tersebut tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%, itu masih dipengaruhi oleh tingkat energi roh yang dimiliki lawan. Dikabarkan bahwa mata yang terlalu tua ini memiliki batasan yang besar. Itu hanya dapat digunakan sekali dan setelah penggunaan gerakan itu, kekuatan makhluk itu akan berkurang 10% dan hanya akan memulihkan statistik aslinya setelah 24 jam. Selain itu, ia juga merupakan pengguna api yang produktif.
Serangan apinya cukup bagus dan juga kuat dengan pertarungan jarak dekat karena cepat dan akurat. Ada sangat sedikit pembudidaya di benua utama yang benar-benar menggunakan serangan energi roh seperti itu, dan tidak banyak binatang iblis yang memiliki keterampilan seperti itu, tetapi banyak orang kehilangan nyawa karena serangan semacam itu atau menjadi cacat mental setiap tahun. Dengan demikian, kebanyakan orang akan menghindari pertarungan dengan binatang iblis seperti itu. Juga dikatakan bahwa begitu seorang seniman mencapai kemahiran tertinggi dalam menggambar jiwa melalui praktik seni menggambarnya, ia akan mampu menggambar kembali bagian jiwa seseorang yang hilang, apakah itu kekurangan sejak lahir atau cedera. Namun, tindakan semacam ini bertentangan dengan keinginan surga dan tidak ada bukti nyata bahwa ini mungkin. King Sui tidak khawatir dengan laba-laba setan berkepala 5. Ia memiliki 5 otak dan bukan seolah-olah tidak kuat. Selain itu dia juga ada untuk membantu, jadi mereka pasti harus menyingkirkan binatang iblis yang tampak menyeramkan itu secepat mungkin. Muawom, muawom. Raja Serigala Singa bermata 5 meraung keras ke arah laba-laba setan berkepala 5. King Sui mengetahui dari laba-laba setan berkepala 5 melalui telepati mereka, bahwa mereka berada di wilayahnya, sehingga dia mencoba untuk mengusir mereka. King Sui tidak dapat memutuskan apakah mereka harus pergi, tetapi sebuah gunung besar ada di depan mereka. Bahkan mempertaruhkan bahwa dia mungkin tidak menemukan apa-apa, King Sui tidak ingin melewatkan tempat yang memungkinkan. Dia harus mencari di sana. Jika mereka menemukan rumput penetrasi langit yang berusia di atas 5.000 tahun, dia dapat mengakhiri misinya. King Sui berbicara kepada laba-laba iblis berkepala 5 dan memutuskan untuk meluncurkan serangan membunuh satu tebasan, entah membunuhnya atau melumpuhkannya sampai tidak bisa melawan. Masih ada jarak di antara mereka sehingga King Sui dan laba-laba setan berkepala 5 mendekati Raja Serigala Singa bermata 5 dengan hati-hati. Raja Serigala Singa bermata 5, yang menguasai semua binatang iblis di dalam wilayahnya, tidak akan pernah mundur. Setiap area memiliki raja binatang, binatang tingkat atas yang memiliki kekuatan yang hampir sama. Misalnya, Raja Serigala Singa bermata 5, dan laba-laba setan berkepala 5 adalah raja binatang di sini. Untuk yang lain, itu mungkin laba-laba setan berkepala 6 dan Raja Serigala Singa bermata 6. Saat jarak di antara mereka menyempit, detak jantung King Sui semakin cepat karena dia masih merasa tidak nyaman dengan mata unik lawannya. Setelah mereka mencapai jarak yang tepat, King Sui memanggil binatang gunturnya. Raja Serigala Singa bermata 5 berhenti ketika ia melihat binatang guntur, dan kilatan sinis melintas melewati kelima matanya. King Sui bisa langsung tahu bahwa lawannya sangat waspada dan akan segera bergerak. King Sui segera memerintahkan laba-laba iblis berkepala 5 untuk menyerang. Pada saat yang sama, binatang gunturnya meluncurkan serangan petir valet. Serangan petir valet bisa mengganggu serangan lawan. Serangan petir valet adalah serangan yang sangat cepat, sementara laba-laba setan berkepala 5 telah mengaktifkan sutra laba-laba terbang, meningkatkan kecepatannya sendiri sebanyak 5 kali. Itu bergegas langsung ke Raja Serigala Singa bermata 5. Cepat, sangat cepat. Raja Serigala Singa bermata 5 segera menghadapi laba-laba setan berkepala 5. King Sui merasa agak lega karena dia memiliki kepanikan yang tak terlukiskan sebelumnya ketika dia melihat ke mata tengahnya. Serangan petir valet. Raja Serigala Singa bermata 5 sebenarnya menargetkan King Sui dan binatang guntur, tetapi kecepatan laba-laba setan berkepala 5 memaksanya untuk bereaksi terhadap laba-laba setan berkepala 5 sebagai gantinya. Ketika masih ada jarak, Raja Serigala Singa bermata 5 meludahkan 2 bola api merah. Tiba-tiba, itu disambar oleh sambaran petir valet. Itu lumpuh. Jimat surga yang menurun. Pada saat yang sama, efek dari mata emas api King Sui dan Ki Kaisar menyerang Raja Serigala Singa bermata 5. Keterikatan sutra racun. Jaringan racun korosif. Laba-laba setan berkepala 5 sangat cepat sehingga bahkan Raja Serigala Singa bermata 5 tidak dapat mengikutinya sama sekali. Sebelumnya,
Potensi Spider-Headed Demonic Spider-nya dibatasi oleh kecepatannya. Sekarang, setelah metamorfosisnya, kelemahan laba-laba setan berkepala 5 menjadi kekuatannya sehingga menjadi sangat kuat. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan taktik ini, dia berhasil mengoordinasikan serangan binatang gunturnya, laba-laba setan berkepala 5 dan dirinya sendiri. Itu bekerja dengan sempurna dalam menahan lawan mereka. Sekarang, Raja Serigala Singa bermata 5 sudah terperangkap oleh jaring laba-laba setan berkepala 5. Suara terkekeh mengiringi munculnya cahaya biru yang bersinar saat Raja Serigala Singa bermata 5 melolong kesakitan. Jaring beracun dari laba-laba setan berkepala 5 benar-benar cukup tangguh karena Raja Serigala Singa bermata 5 tidak dapat mentolerir rasa sakit, bahkan tidak memperhitungkan bahwa King Sui telah menurunkan statistik keseluruhannya. Hasil ini tidak melampaui harapan King Sui. Dia berpikir bahwa seharusnya cukup mudah untuk menyingkirkan Raja Serigala Singa bermata 5 ini ketika dia mengetahui bahwa kemampuannya adalah tentang laba-laba setan berkepala 5, tetapi mata tengah itulah yang membuatnya waspada. Raja Serigala Singa bermata 5 melanjutkan tangisan kesakitannya, sementara laba-laba iblis berkepala 5 terus menambahkan lebih banyak jaringan racun korosif, sebagai untaian sutra laba-laba setebal lengan manusia yang melingkari tubuh Raja Serigala Singa bermata 5. Teriakan menusuk telinga berlanjut saat King Sui juga memerintahkan binatang gunturnya untuk terus menyerang. Saat King Sui melihat ke arah kepala besar Raja Serigala bermata 5 yang tampak jahat, memperhatikan mata di tengahnya, mata itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya luar biasa itu mengejutkan King Sui sejenak. King Sui tahu bahwa banyak hal berbalik melawannya. Seolah-olah pedang langit besar telah menembus lautan kesadarannya. Dia merasa seolah-olah lautan kesadarannya akan terbelah menjadi 2. Energi menakutkan itu dan perasaan seolah-olah telah mencapai jiwanya membuat King Sui takut. Pedang besar yang terbentuk dari energi roh itu terus menyerang. King Sui mengalami penyiksaan yang hebat, dan mulai menyalurkan energi rohnya sendiri untuk mempertahankannya. Namun, dia menyadari bahwa ki yang mengerikan dari pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan pada levelnya saat ini. Sekarang, King Sui sangat takut. Bagaimana jika dia menjadi cacat mental karena ini atau bahkan meninggal? Itu akan sangat disayangkan. Dia tidak ingin mati, jadi dia mengaktifkan semua yang dia miliki. Namun, ki dari pedang itu benar-benar di luar dirinya, dia tidak bisa membela diri terhadapnya. Energi roh King Sui cukup kuat, tetapi Raja Serigala Singa bermata 5 adalah kaisar bela diri yang berspesialisasi dalam serangan semacam itu. King Sui benar-benar menurunkan kewaspadaannya, tetapi dia tidak berharap bahwa Raja Serigala Singa bermata 5 akan menyerangnya alih-alih laba-laba setan berkepala 5 yang menyebabkan kerusakan paling parah. Serangan yang hanya bisa digunakan sekali itu benar-benar menimpanya. King Sui menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mendorong teknik penguatan kuno, energi alam, pegunungan tak bergerak hingga batasnya. Bahkan dengan dia menggunakan semua teknik yang dia bisa, dia hanya bisa sedikit mengurangi kecepatan ki dari pedang. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi tidak berguna. Begitu ki dari pedang mencapai istana Niwannya, dia hanya akan menjadi orang tanpa kesadaran. Istana Niwan berada tepat di tengah lautan kesadaran seseorang, keberadaannya adalah yang terpenting. King Sui melihat ke arahnya dan menyadari posisi gambar yin-yangnya. King Sui menemukan secercah harapan ketika dia melihat gambar yin yang berputar dengan cepat. Gambar yin yang kuno dan mendalam berputar dengan aura yang sunyi, berat dan kuat, itu memiliki kekuatan yang tak dapat diungkapkan. King Sui merasa dirinya tenang saat dia fokus pada gambar yin yang. Pedang itu terus mendekat dan mendekat. King Sui tidak lagi berusaha melawan, membiarkannya terus menebas. King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Semuanya kosong. Tidak ada rasa takut, melainkan semacam kehampaan, seperti yang ada di kitab suci Buddha. Tanpa keinginan atau keinginan, seolah-olah kematian tidak penting, atau lebih tepatnya dia telah tercerahkan.
Dia tercerahkan oleh fakta bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas kelangsungan hidup. Dia telah mencoba yang terbaik sehingga dia menyerah pada segalanya, dan menemukan dirinya melayang di antara hidup dan mati sekali lagi. Pada saat itu, King Sui tidak melihat pedang langit. Dia juga tidak memperhatikan bahwa pada saat Ki dari pedang menuju ke istana Niwannya, ikan yin yang dalam gambar yin yang tiba-tiba menyala. Hitam lalu putih, dalam sekejap mereka menyatu dan cahaya kuno namun agung itu menghancurkan Ki pedang. Setelah waktu yang tidak diketahui, King Sui akhirnya bergerak seolah-olah dia bangun dari mimpi yang dalam. Dia melihat ke arah istana Niwan dan menemukan bahwa tidak ada yang berubah, tetapi ketika dia melihat gambar yin yang, dia terpana. Ukuran gambar yin yang telah meningkat secara signifikan. Dari ukuran awal kenari, ia telah tumbuh terus-menerus, terus berkembang. Dia tahu bahwa itu telah tumbuh setidaknya sepertiga. Itu lebih intens, lebih kuat, lebih mencakup. Saat dia mengamati keadaan citra yin yang-nya saat ini, dia bisa merasakan bahwa energi rohnya menjadi lebih kuat sekali lagi. Jelas ada lebih banyak energi roh di lautan kesadarannya. Lagi pula itu adalah berkah tersembunyi. Dia berhasil mendapatkan keuntungan besar dari kejadian ini dan ada peningkatan khusus dalam jumlah energi rohnya. Tapi, King Sui tidak dapat menyangkal bahwa pedang langit, jenis pedang yang terbuat dari energi roh, benar-benar membuatnya terpojok. Dipaksa untuk menghadapi kematian, seseorang akan selamat dan ini jelas menggambarkan situasinya saat ini. Dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang dikatakan kepala biara dari kuil Buddha emas kepadanya. Dia memiliki kedekatan dengan Buddha. Apakah dia memasuki rasa kekosongan itu sebagai tanda kedekatannya? Setelah dia menarik diri dari lautan kesadarannya, dia menemukan bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama. Dia melihat Raja Serigala Singa bermata 5 dan laba-laba setan berkepala 5 memanggilnya berulang kali. King Sui tersenyum dan menepuk laba-laba setan berkepala 5. King Sui agak terkejut karena dia bisa merasakan kecemasan dalam suaranya yang terdengar tidak dewasa. Sebelumnya, ketika dia berada di pintu masuk Crystal Palace, berinteraksi secara telepati dengan kura-kura tua, dia merasa seperti sedang berbicara dengan metal. Bahkan ketika kura-kura itu menghela nafas, dia tidak bisa merasakan emosi apapun dalam ucapannya. Apakah ini karena mutasi laba-laba setan berkepala 5? King Sui melihat bangkai yang tidak dapat dikenali dari Raja Serigala Singa bermata 5 yang baru saja mati yang telah terkorosi oleh corrosive poison web. Dia menyelamatkan intinya, beberapa tulang dan darahnya. Cici. King Sui mendengar laba-laba setan berkepala 5 dan berbalik untuk berkomunikasi dengannya. Itu meminta inti dan King Sui segera menyerahkan inti itu padanya. Inti itu berharga tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan nilai laba-laba setan berkepala 5 miliknya. Laba-laba setan berkepala 5 menelannya dengan gembira. King Sui menunggu dengan sabar tetapi menyadari bahwa intinya hanya meningkatkan kekuatan laba-laba setan berkepala 5 dengan sebagian kecil. Untungnya, itu meningkatkan energi rohnya secara signifikan. Tampaknya menjadi kaisar bela diri akan membuat lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang, renung King Sui. Apakah bispilnya masih memiliki efek yang sama pada Martial Emperor? Jika demikian, itu berarti itu benar-benar obat yang sangat ampuh. Dia mendapatkan hasil eksperimennya dengan cukup cepat. Bahkan memberi makan 5 pil setan berkepala 5 binatang buas tidak meningkatkan kekuatannya bahkan 10%, peningkatannya hanya 5%. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa kecewa. Peningkatan hanya 5% itu masih jauh lebih besar daripada peningkatan 50% lainnya dalam kekuatan yang dia amati. Anehnya, laba-laba setan berkepala 5 tampak sangat bahagia. Pada saat itu, dia menyadari bahwa begitu dia mencapai Martial Emperor, banyak dari itemnya mungkin kehilangan nilainya. Pertempuran ini telah memberikan dorongan besar pada kepercayaan King Sui. Dia juga mendapat cukup banyak. Dengan energi roh yang lebih kuat, kekuatan bola api primordialnya juga meningkat secara signifikan, dan hubungannya dengan binatang iblisnya juga meningkat.
King Sui melihat ke arah gunung yang tinggi di depan dan dia memberanikan diri maju dengan laba-laba setan berkepala 5. Karena mereka telah mengalahkan Raja Serigala Singa bermata 5, mereka tidak akan bertemu dengan binatang iblis kuat lainnya. Binatang iblis Kaisar Bela Diri tingkat 1 yang lebih rendah aktif dalam area 100.000 li dari batas 300.000 li mereka. Sedangkan 500.000 li dari tempat mereka berada, ada binatang iblis yang lebih kuat dari itu. Ini adalah informasi yang dia dapatkan dari laba-laba setan berkepala 5. Bahkan jika mereka lebih kuat, mereka mungkin berada di Kaisar Bela Diri tingkat 2 atau puncak Kaisar Bela Diri tingkat 1. Meskipun binatang iblis di Kaisar Bela Diri tingkat 1 sudah cukup untuk mencegah manusia, kondisinya sangat ketat bagi seseorang untuk mencapai ranah Kaisar Bela Diri. Bahkan 1 juta orang tidak bisa menandingi keberadaan satu Martial Emperor. Terlepas dari binatang iblis atau manusia, Kaisar Bela Diri ada sebagai makhluk tertinggi. King Sui merasa luar biasa bahwa dia dan laba-laba setan berkepala 5 benar-benar berhasil membunuh binatang iblis Kaisar Bela Diri. Kombinasi mematikan dari kemampuannya untuk mengurangi statistik keseluruhan lawan, dan kekuatan laba-laba setan berkepala 5 pasti membuatnya lebih mudah untuk membunuh binatang iblis lain yang berada di level yang sama dengan laba-laba setan berkepala 5. Jalan terjal dan berbahaya hanyalah seperti tanah datar ke King Sui dan laba-laba setan berkepala 5 dan mereka dengan cepat berlari menuju puncak. King Sui merasa bahwa rumput penetrasi langit akan berada di puncak gunung sehingga dia bergegas ke puncak. Jika tidak ada di sana, dia bisa mencarinya saat dia turun. Kecepatan keduanya sangat cepat sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencapai puncak gunung yang tinggi. Angin selalu kencang di puncak gunung manapun, selain itu vegetasi di gunung ini agak lebat, sehingga membuat tugas pencarian King Sui menjadi cukup sulit. Berdiri di puncak tertentu dia melihat ada puncak utara lain yang terlihat lebih tinggi sehingga dia dengan cepat bergegas menuju titik itu. Ketika sampai di tempat itu, dia menyadari bahwa areanya tidak kecil. Untungnya, perasaan spiritual King Sui jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengaktifkan indera spiritualnya dan mulai mencari. Dia memiliki perasaan spiritual unik yang sangat tajam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti orang lain. Meski begitu, proses pemindaian seperti itu berarti dia melewatkan beberapa detail. Semuanya memiliki pro dan kontra. Sama seperti mata bisa dibodohi oleh ilusi, demikian pula, indera spiritual seseorang juga bisa dibodohi. Misalnya, jika ramuan obat menyembunyikan ki spiritualnya, itu dapat dengan mudah menipu indera spiritual seseorang. Namun, King Sui tahu bahwa rumput penetrasi langit mengekspos ki-nya sehingga dia menggunakan indera spiritualnya. Tujuan utamanya adalah rumput dan bahkan jika dia melewatkan kesempatan apapun, dia tidak peduli. Ada begitu banyak gunung dan areanya sangat luas, jika dia benar-benar mencari dengan matanya, berapa banyak waktu yang dia butuhkan. King Sui sangat menentukan dalam hal mengetahui apa yang harus diserahkan dan apa yang harus disimpan. King Sui selesai mencari area luas dengan sangat cepat tetapi kecewa. Setiap kali dia merasakan gelombang ki potensial, dia hanya menemukan beberapa batu logam atau tanaman obat yang cukup berharga. Sayangnya, mereka kurang tertarik pada King Sui. Meski begitu, dia masih menyimpannya di alam Valet Jade Immortal. Jika seseorang berusaha terlalu keras, harapan yang lebih tinggi akan menyebabkan kekecewaan yang lebih besar. Dengan keadaan seperti itu, dia siap untuk tinggal di daerah ini lebih lama. Bagaimanapun itu tidak menghalangi kultivasinya dan dia bisa mengumpulkan beberapa barang bagus lainnya. Konsentrasi ki spiritual di pegunungan penetrasi langit berarti bahwa itu dapat mendukung banyak tumbuhan langka dan tua. Dalam sehari, King Sui selesai mencari seluruh gunung. Dia berhasil mendapatkan beberapa item. Itu cukup panen tetapi King Sui ingin segera mendapatkan rumput penetrasi langit tetapi dia tahu bahwa itu hanya angan-angan. Setelah 3 bulan, King Sui sudah mencari pada kisaran 480.000 li. Pegunungan di sekitar area ini juga semakin tinggi.
Itu memberi King Sui kesan bahwa dia akan dapat menemukan rumput penetrasi langit segera. Namun, itu menjadi berbahaya, jadi dia melanjutkan dengan perlahan. Dia harus membiasakan diri dengan tempat itu sehingga dia bisa mengalahkan musuhnya. Dia menghela nafas lagi saat dia berdiri di puncak gunung lain. Laba-laba setan berkepala 5 ada di sampingnya. Dia tidak tahu berapa banyak gunung yang dia taklukkan selama beberapa bulan ini. Dia memperoleh banyak item tetapi tidak hanya itu yang dia cari. King Sui sudah mati rasa karena kekecewaan. Sebelumnya, dia selalu menaruh harapannya yang tinggi setiap kali dia melihat gunung yang tinggi. Namun, dia kehilangan rasa antisipasinya setelah beberapa kali gagal menemukan rumput. Sekarang, dia telah mengubah mentalitasnya. Dia hanya bertujuan untuk mencari di setiap gunung yang dia temui, tanpa mempertimbangkan apakah gunung tertentu berisi rerumputan. Dia hanya ingin membersihkan setiap gunung secepat mungkin. Setengah bulan lagi berlalu, King Sui melihat pegunungan putih yang megah yang tampaknya merupakan yang tertinggi di antara pegunungan penetrasi langit, namun, itu hanya anggapannya. Tepinya sangat curam sehingga orang hanya bisa mencapai puncak dengan penerbangan. Tiba-tiba, King Sui merasakan bahwa dia pasti bisa menemukan rumput penetrasi langit di sana. Dia merasakan ini melalui lautan kesadarannya, jadi itu membangkitkan kegembiraannya sekali lagi. Saat dia melihat gunung dari kejauhan, King Sui bahkan bisa merasakan dirinya sedikit gemetar karena kegembiraannya. Dia sudah hampir menjadi apatis dengan masalah ini dan sekarang dia tiba-tiba mendapatkan kembali antisipasinya. Perasaan tidak cukup untuk membuat King Sui begitu bersemangat, melainkan persepsi misterius yang agak dikonfirmasi oleh perasaan spiritualnya. Dia pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Sesekali, ada kemungkinan kecil perasaan spiritualnya melampaui kisaran normalnya. Selama kesempatan seperti itu, titik akupuntur lintainya akan diaktifkan, dan segala sesuatu di sekitarnya akan muncul dengan jelas dalam pengertian spiritualnya. Meski hanya berlangsung sebentar, dia pasti merasakan kehadiran rumput penetrasi langit. King Sui dipenuhi dengan emosi yang kuat saat dia menatap ke depan. Sayangnya, dia juga merasakan kehadiran binatang iblis yang kuat di dekat rumput penetrasi langit. Itu adalah monyet besar seperti gorila. Raja monyet ganas berlengan panjang. Meskipun King Sui hanya melihatnya sekilas, dia bisa mengenali Raja Kera Putih raksasa itu. Tingginya sekitar 30 meter, itu seperti raksasa-raksasa dengan lengan berotot yang terkulai ke pergelangan kaki. Kakinya juga tebal dan berotot. King Sui langsung dapat mengatakan bahwa binatang iblis itu sangat kuat, dan bahwa laba-laba setan berkepala 5 tidak cocok untuk itu. Saat itu, dia mendengar suara laba-laba setan berkepala 5 yang terdengar tidak dewasa. Itu memberitahunya bahwa itu tidak bisa mengalahkan Raja Monyet ganas bersenjata panjang. King Sui bertanya seberapa besar perbedaan antara kekuatan mereka dan tidak bisa berkata-kata ketika dia mengetahui binatang iblisnya, bahkan tidak memiliki setengah kekuatan Raja Kera ganas berlengan panjang. King Sui tidak tahu harus berbuat apa. Jika perbedaan itu begitu besar, efek debuff tidak akan mengubah hasil pertempuran. Jaring laba-laba setan berkepala 5 bahkan mungkin tidak dapat menjebak binatang iblis itu, dan dia curiga bahwa serangan petir valet mungkin tidak dapat melumpuhkan binatang iblis itu, cukup lama bagi mereka untuk memanfaatkan setiap gerakan mematikan di atasnya. Namun, rumput penetrasi langit hanya dalam genggamannya, akan sangat disayangkan jika dia menyerah begitu saja. Mereka pasti tidak bisa pergi, mereka hanya harus bertarung, tapi itu mendekati kematian karena Raja Kera ganas bersenjata panjang setidaknya adalah kaisar bela diri kelas 2. Kesenjangan kemampuan antara setiap tingkatan alam kaisar bela diri sangat lebar dan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lawan, dia hanya bisa memilih untuk mencuri. King Sui telah memikirkan semuanya. Itu hanya akan mendekati kematian jika dia bertarung langsung dengan Raja Kera ganas bersenjata panjang.
King Sui telah menemukan posisi rumput penetrasi langit melalui indera spiritualnya dan tentu saja tahu di mana Raja Monyet Ganas bersenjata panjang berada. Itu tidak jauh dari dua rumput penetrasi langit. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mencapai mereka tanpa disadari oleh Raja Monyet Iblis bersenjata panjang, tetapi untungnya King Sui memiliki alam valet jade immortal. Dia memanggil kembali laba-laba iblis berkepala 5 dan perlahan-lahan menuju gunung putih keperakan itu. Dia berjalan sangat lambat, memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan rumput penetrasi langit itu. Dia memindai dengan indera spiritualnya sebentar dan menegaskan bahwa kedua rumput penetrasi langit ini pasti setidaknya berusia 5.000 tahun atau lebih. Namun, dia tidak tahu mengapa Raja Kera Ganas bersenjata panjang itu tidak mengambilnya. Mungkinkah ramuan obat ini sudah lebih dari 9.000 tahun? Apakah menunggu mereka mencapai usia 10.000 tahun? King Sui memikirkannya, merasa bingung. Ini bukan tidak mungkin. Tahun ke-10.000 juga merupakan titik balik untuk jamu yang luar biasa. Bahkan ramuan obat yang paling tidak berguna akan memiliki ki rumput abadi ketika mereka telah mencapai usia 10.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. King Sui tidak peduli tentang itu sekarang. Dia mencoba memikirkan bagaimana dia bisa membuat binatang iblis yang kuat ini meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Selama dibiarkan, semuanya akan lebih mudah. Dia juga bisa melarikan diri segera setelah mendapatkan rumput penetrasi langit. Begitu dia mencapai kaki gunung, King Sui merasakan pemindaian indera spiritual ke arahnya, tetapi karena dia tidak dapat menghindarinya, dia secara alami membiarkan indera spiritual memukulnya tetapi masih mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuannya. Teriakan kera yang luar biasa terdengar. King Sui tidak pernah berpikir bahwa tangisan kera bisa begitu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga seolah-olah itu bisa menghancurkan hatinya. Hanya dari teriakannya saja, orang bisa merasakan bahwa itu adalah monster besar. King Sui tidak peduli dengan perasaan spiritual itu dan menuju ke jalan lurus ke atas gunung yang curam itu, seolah merasakan bahwa perasaan spiritual yang kuat semakin dekat dengannya. Mengabaikan perasaan spiritual itu, King Sui menuju puncak gunung, tidak cemas. Dia sangat yakin bahwa itu pasti tidak akan terlalu jauh dari rumput penetrasi langit itu dan dengan demikian dia bisa maju dengan berani. Laba-laba setan berkepala 5 diatur ke arah lain dan tidak diizinkan untuk terlalu dekat. King Sui berpikir untuk mencoba memancing musuh pergi, tetapi hanya saja targetnya terlalu kuat dan dia tidak tega untuk mengorbankan laba-laba setan berkepala 5. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk mengambil risiko sendiri saat berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5, memikirkan tentang bagaimana dia harus melakukannya. Teriakan keras semakin menusuk dan ganas dan King Sui tahu bahwa ia mencoba untuk memamerkan kekuatannya dan berniat untuk menakuti King Sui. Meskipun tingkat kultivasinya tidak pada tingkat yang akan membuatnya khawatir, masih ada spider setan berkepala 5 lainnya dan seharusnya bisa merasakan bahwa pihak lain ada di sini untuk merebut harta yang dijaga. King Sui pergi jauh-jauh ke puncak gunung. Bagaimanapun, itu sangat besar dan karena itu meskipun dia telah sampai di puncak, dia tidak bisa melihat Raja Monyet Ganas berlengan panjang. Puncak gunung juga ditutupi dengan hamparan hutan yang luas yang tingginya beberapa ratus kaki dan padat, tampak lebih megah dari puncak gunung. King Sui melihat sekeliling dan melepaskan perasaan spiritualnya, mengamati gerakan Raja Kera Ganas bersenjata panjang itu sebelum perlahan-lahan mendekati tempat yang dia kenal. Pada saat yang sama, dia juga mulai membiarkan laba-laba setan berkepala 5 naik ke arah puncak gunung. Itu karena King Sui menyadari bahwa medan puncak gunung ini sangat cocok untuk laba-laba setan berkepala 5 karena jaring racun korosifnya bisa ada untuk waktu yang sangat lama dan tempat ini cocok untuk membuat jaring. Ketika King Sui pertama kali memeriksanya, tidak ada deskripsi aplikasi ini dalam teknik pertempuran laba-laba setan berkepala 5. Namun, secara tidak sadar,
dia merasa bahwa laba-laba harus membuat jaring dan dengan demikian ketika dia menguji kemampuan laba-laba setan berkepala 5, dia secara khusus membiarkannya membentuk jaring. Saat itu terjadi, dia mengerti. Laba-laba setan berkepala 5 memberitahunya bahwa itu untuk tujuan pertahanan, seperti membentuk jaring di pintu masuk gua atau dengan mengelilingi dirinya sendiri dengan jaring. Dataran pegunungan tidak datar sehingga banyak titik yang cocok untuk membentuk jaring. Jaring laba-laba setan berkepala 5 sangat besar dan dapat menjangkau area yang luas. Itu sangat berguna saat melawan keberadaan dengan level yang sama. Jika mereka memanfaatkan keuntungan geografis, hanya satu laba-laba setan berkepala 5 yang dapat membuat banyak binatang iblis dengan level yang sama menjadi kerugian, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan mungkin tidak akan ditinggalkan dengan mayat. Itu karena mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka terjerat dalam jaring laba-laba setan berkepala 5. King Sui berhenti bergerak. Dia masih sangat jauh dari tempat Raja Kera Ganas bersenjata panjang berada, tapi dia sekarang berpikir untuk mengubah metode. Dia tahu bahwa dia tidak boleh tidak sabar, kalau tidak dia pasti akan mendapat masalah. Berkomunikasi melalui pikiran mereka, King Sui membiarkan laba-laba setan berkepala 5 datang ke arahnya dari arah lain saat dia mendirikan tenda dan berpikir tentang bagaimana dia bisa memancing Raja Monyet Ganas bersenjata panjang. Apa yang membuat King Sui merasa suram adalah bahwa binatang iblis ini tampaknya dapat merasakan pikiran dan rencananya dan hanya menolak untuk meninggalkan tempatnya. Ini juga membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Tidak lama kemudian, laba-laba setan berkepala 5 muncul di sebelah King Sui. King Sui pertama-tama membiarkannya menyebarkan jaringan racun korosifnya secara padat di area tersebut dalam beberapa lapisan. Dia kemudian melepaskan 100 laba-laba setan dan memanggil Raja Iblis Babi Ngepet, melepaskan beberapa stom gajah perkasa dan mengamuk di daerah tersebut. Dia juga memanggil burung api dan iblis sabel beracun. King Sui bahkan menyebarkan beberapa racun di jaring laba-laba yang padat, memberitahu binatang iblisnya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan area yang ditutupi oleh jaring laba-laba, sebelum menyuruh mereka berteriak seolah-olah mereka sedang mendemonstrasikan kekuatan mereka. King Sui tidak tahu apakah, selain laba-laba setan berkepala 5, binatang iblis akan dapat menyebabkannya panik. Namun, untungnya, dia masih memiliki laba-laba setan berkepala 5. King Sui meninggalkan tempat itu dan perlahan menuju lebih dalam. Dia tidak berjalan terlalu jauh ketika dia merasakan aura yang memancar sebelum mendengar teriakan marah. Teriakan kera itu sedikit menusuk telinga. Namun, King Sui masih maju dengan hati-hati. Dia sedang menguji batasan Raja Kera Ganas bersenjata panjang dan menunggu jawaban. Dia sudah sangat dekat, kurang dari 1000 meter. Selain itu, perasaan spiritual King Sui sudah bisa merasakan keberadaannya. Pada saat ini, jantung King Sui berdebar sangat cepat karena Raja Monyet Ganas bersenjata panjang dan bahkan untuk dirinya sendiri, jarak 1000 meter ini hanya membutuhkan 1 detik untuk menyeberang. Konsentrasi terfokus tingkat ahli. King Sui memulai konsentrasi fokus tingkat pakar dan tidak hanya kemampuannya meningkat sedikit, yang lebih penting konsentrasinya akan terfokus dan dalam kondisi ini, kekuatan serangan dan pertahanannya dapat ditingkatkan sekitar 20%. Itu juga dapat meningkatkan ketahanannya terhadap serangan energi roh, memungkinkan energi rohnya ditampilkan dengan lebih baik. Sekarang, King Sui berfokus terutama untuk memungkinkan indera spiritualnya bereaksi dengan sangat cepat. Tiba-tiba, King Sui berlari dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya saat ini telah melebihi kecepatan supersonik dan hanya perlu beberapa saat untuk menyeberang 1000 meter. Apa yang ada di antara King Sui dan Raja Monyet Ganas bertangan panjang adalah bentangan pegunungan horizontal. King Sui berlari ke puncak gunung dan pada saat itu, dia memilih untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Oleh karena itu, setelah King Sui melintasi pegunungan dan tidak jauh dari Raja Kera Ganas bersenjata panjang, dia menghilang. Benar-benar menghilang. Setelah King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, jantungnya mulai berdebar dengan kecepatan yang meningkat.
Saat yang baru saja dia lalui sangat berbahaya dan jika dia tidak berhati-hati, dia bisa saja mati. Setelah Raja Monyet Ganas bertangan panjang melihat bahwa King Sui mendekat, dengan sedikit ragu-ragu, tubuh besarnya berkedip dan lengan besarnya yang seperti naga saat mereka menyerang King Sui. Saat itu juga, lubang hitam besar muncul di udara. King Sui menghilang tetapi Raja Monyet Ganas bersenjata panjang melihat sekeliling, merasa ragu. Sebelumnya, apa yang dia pukul adalah gambar setelah King Sui, tetapi sekarang King Sui telah menghilang tepat di depan matanya dan bahkan tidak bisa merasakan apapun dengan indera spiritualnya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa King Sui pasti telah dimakan oleh lubang hitam yang dibuatnya. Dan saat ini, King Sui sedang melihat keluar dari ranah ke Raja Kera Ganas bersenjata panjang sambil membiarkan laba-laba setan berkepala 5 mendekat, menciptakan jaring saat ia maju. Dia berharap bisa memancing Raja Kera Ganas bersenjata panjang agak jauh. King Sui memandangi Raja Monyet Ganas bersenjata panjang lalu kedua rumput penetrasi langit yang tidak terlalu jauh. Dia sangat gelisah. Meskipun mereka berada tepat di depan matanya, dia tidak bisa meletakkan tangannya di atasnya. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus mampu membayar harganya. King Sui melepaskan laba-laba iblis biasa dan membiarkannya lari jauh. Namun, itu dengan cepat dibunuh oleh Raja Kera Ganas bersenjata panjang sementara Raja Monyet Ganas bersenjata panjang bahkan tidak bergerak 1 inci pun. King Sui ragu-ragu dan kemudian memanggil binatang lain tapi kali ini, itu adalah lebah Kaisar Langit. Demikian pula, ia tidak bisa membiarkan Raja Monyet Ganas bersenjata panjang bergerak 1 langkah tetapi posisinya sedikit condong ke depan. King Sui kemudian melepaskan 2 laba-laba iblis. 2 lebah Kaisar Langit, 3, 4. King Sui merasa sangat tidak berdaya. Setiap kali dia mengirim mereka keluar, dia merasa tidak enak. Meskipun ini bukan manusia dan tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis lainnya seperti Raja Iblis Babi Ngepet dan Burung Api, mereka semua adalah miliknya. Dia akan merasa sedih bahkan jika dia harus memecahkan perangkat teh yang sering dia gunakan, apalagi mereka. Mereka tidak seperti ikan hitam dan kura-kura sehingga dia merasa sedikit sedih. Pada saat yang sama, dia terus berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5, membiarkannya mempercepat laju kemajuannya. Namun, dia masih membuatnya untuk membuat jaringnya dengan benar, memungkinkannya untuk memasang beberapa pertahanan sesaat. King Sui sekarang sangat gelisah karena Raja Kera Ganas bersenjata panjang telah berjalan beberapa puluh meter jauhnya dan pada saat ini, laba-laba setan berkepala 5 telah muncul di pegunungan. King Sui sangat gelisah. Berhasil atau tidaknya rencana ini akan bergantung pada ini sekarang. Dia dengan cepat mendesak laba-laba setan berkepala 5 untuk membentuk jaringnya dengan benar, karena selama bisa menunggu sebentar, itu akan aman. Cici, laba-laba setan berkepala 5 berteriak ke arah Raja Monyet Ganas berlengan panjang, seolah menantangnya. Ini membuat King Sui bahagia dan khawatir. Dia senang bahwa laba-laba setan berkepala 5 ini sangat pintar dan mungkin memiliki masa depan yang cerah. Setelah King Sui tegang, dia menatap tubuh besar Raja Kera Ganas bersenjata panjang. Keterikatan sutra racun. Laba-laba setan berkepala 5 tiba-tiba melepaskan keterikatan sutra racun pada Raja Monyet Ganas bersenjata panjang. Sutra laba-laba terbang. Jaringan racun korosif. Pada saat ini, laba-laba setan berkepala 5 mengedarkan kemampuannya hingga batasnya, mencoba yang terbaik untuk mengganggu Raja Monyet Ganas bersenjata panjang. Setelah mengeluarkan teriakan besar yang masih bernada tinggi, Raja Kera Ganas bersenjata panjang melesat ke arah laba-laba setan berkepala 5. Hampir pada saat yang sama, setelah mengambil pil angin dan buah peningkat kelincahan, King Sui juga kabur. Tujuannya, rumput penetrasi langit. Kecepatan laba-laba setan berkepala 5 juga sangat cepat. Meningkat 5 kali, tidak akan kalah dari Raja Kera Ganas bersenjata panjang dalam hal kecepatan. Ia melemparkan jaring racun korosifnya berulang kali ke arah Raja Monyet Ganas bersenjata panjang. Sebelum King Sui kabur,
dia mengedarkan semua kemampuannya sampai batas mereka, tidak memiliki angan-angan bahwa dia akan dapat menghentikan serangan lawan. Namun, terkadang, melakukan ini masih bisa menyelamatkan nyawanya. Raja Kera ganas bertangan panjang memperhatikannya saat dia berlari keluar. Membiarkan teriakan marah seolah-olah dia akan merobek langit, dia mengabaikan laba-laba setan berkepala 5 dan berlari ke King Sui. Laba-laba setan berkepala 5 secara alami tidak akan membiarkan Raja Monyet ganas bersenjata panjang menyerang King Sui dan dengan cepat mengikutinya. Jaring laba-laba telah membungkus erat Raja Monyet ganas bertangan panjang, tetapi yang terakhir masih berlari menuju King Sui. Kekuatan laba-laba setan berkepala 5 tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Raja Monyet ganas bersenjata panjang dan jaring laba-laba dengan cepat robek. Bahkan laba-laba iblis berkepala 5 ditarik dan dikirim terbang menuju Raja Kera ganas bersenjata panjang. Jaring racun korosif, jaring racun korosif. Beberapa lapisan jaring beracun dari laba-laba setan berkepala 5 terlempar ke arah Raja Monyet ganas bersenjata panjang. Di udara, laba-laba setan berkepala 5 berusaha sangat keras untuk mengubah arahnya. Dengan bantuan ini, King Sui berhasil mendapatkan waktu dan dia telah mencapai rumput penetrasi langit. Mengulurkan kedua tangannya, dia meraih satu dengan masing-masing tangan dan menariknya dengan keras. Dia berhasil. King Sui tidak punya waktu untuk merasa bahagia ketika dia merasakan kekuatan besar meluncur ke arahnya. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. King Sui sudah menggunakan rompi lapis baja, tetapi dia tahu bahwa pertahanan kecil ini tidak akan berguna baginya. Dia tidak punya cukup waktu untuk kembali ke alam Valet Jade Immortal. Bersambung, sampai bertemu di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur, dan terima kasih, bye-bye.